Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah bersama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa memenuhi undangan dari Ketua DKI Alamin dalam rangka bersama-sama kita nanti akan mendapatkan penjelasan tentang badan wakaf atau yang lebih yang disebut oleh jamaah Alamin adalah wakaf produktif, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Romli Eko Wahyudi SKMM. Beliau adalah bendahara dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan paparan nanti oleh narasumber dari BWI ini kita akan mendapatkan penjelasan secara mendalam tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dengan wakaf ini. Untuk itu, sebelum acara kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk acara pada pagi hari ini sampai dengan nanti insya Allah siang, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang saya sampaikan. Kemudian kedua adalah sambutan dari Ketua DKM. Yang ketiga adalah paparan dari narasumber tentang badan wakaf. Dan yang berikutnya adalah tentang sesi tanya jawab. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Silakan nanti Bapak dan Ibu boleh bertanya apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan. Berikutnya adalah penutup, dan insya Allah hanya kita batasi waktu ya sampai dengan pukul kurang lebih pukul 11 atau setengah 12 ya, menjelang salat zuhur. Demikian saja sebagai pembuka saya dari sini, dan insya Allah juga saya nanti akan menjadi mediator untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Alamin yaitu Bapak Haji Riyudani. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik Bapak-bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih atas kesempatan hadir ya di masjid ini, dan terima kasih Pak Ustaz ya, Pak Haji Romli Eko itu ya menyempatkan juga untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka kajian atau pencerahan terkait dengan wakaf, di mana latar belakang dari adanya acara ini ya, terkait ya tentunya terkait dengan kewajiban kita umat Islam untuk menjalankan syariatnya, gitu ya, menjalankan syariatnya. Dan masjid kita ini alhamdulillah berdiri di atas tanah wakaf juga. Namun demikian, setelah masjid sudah bagus berdiri, ya tentunya juga akan ada semacam biaya untuk merawatnya, baik secara fisik maupun yang non fisik. Ya, ada kajian, pengajian segala macam. Tentunya ada yang perlu dijadikan istiqomah lah ya kedekan ini. Namun itu semua juga perlu adanya semacam ya sedekah, infak dan sebagainya. Jadi Ustaz, alhamdulillah
warga kita, jamaah kita ini untuk sedekah ya, ke masjid. Ada namanya juga sedekah korobah, jadi setiap rumah itu punya tabungan atau encelengan ya untuk bersedekah. Kalau ada uang belanja sisa-sisa kembaliannya juga di situ gitu. Ada tugas yang akan mengambil setiap bulannya. Kemudian kita juga punya UPZ juga, jadi pengumpul zakat alami, dan ini sudah berjalan. Dan zakinya tiap sebulan itu ada Pak yang menunaikan zakat profesi atau zakat penghasilannya setiap bulan rutin istiqomah. Namun memang kalau untuk zakat mal yang kemarin itu pada saat Ramadan, nah itu alhamdulillah biasanya panen lah gitu. Ambil zakat panen. Namun kalau tiap bulan sudah ada yang rutin. Nah, kita coba mengoptimalkan lagi syarat-syarat Islam di antaranya wakaf itu. Syarat informasi ternyata wakaf itu berpotensi juga, sangat berpotensi untuk bisa memampukan masjid tentunya. Namun demikian ilmunya kita belum punya nih, ya. Ilmunya belum punya, legalisasinya seperti apa, supaya apa yang kita jalankan juga tidak menyalahi syariat-syariat Islam tentunya. Dan apa yang kita jalankan juga tidak menyalahi aturan-aturan negara kita juga. Maka itu kami mengundang Pak Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kami sehingga langkah-langkah ke depan kami pun sudah terarah. Kita berharap setelah acara semacam ini, kajian ini akan ada lanjutan-lanjutan lagi Pak Ustaz. Itu dikontinue lah ya sampai kita mempunyai khusus badan wakaf lah. Kemudian ada satu lagi informasinya, di lingkungan kita sudah ada koperasi syariah juga. Ya alhamdulillah lingkungan kita cukup aktif lah ya. Ada koperasi syariah, ada UPZ, kemudian juga ada rukun kemajuan masyarakat yang ngurusin jenazah warga, dan itu sudah aktif. Nah, ada satu lagi yang mau kita coba aktifkan, itu tentang wakaf. Bagaimana dengan wakaf, maka nanti insya Allah ya Ustaz akan menyampaikan secara gamblang, dan diharapkan audisi atau bapak yang hadir dan yang ini bisa konsentrasi lah, sehingga kalau bisa nanti banyak pertanyaan-pertanyaan Pak ya, yang banyak pertanyaan agar pengetahuan menambah dan langkah-langkah ke depannya kita ini untuk memakmurkan masjid akan menjadi semakin terarah. Itu saja. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua dan menjaga kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Riu selaku Ketua DKM Alamin yang telah memberikan sambutannya. Saya ingin flashback sedikit saja Pak tentang masjid ini. Jadi masjid ini sudah diawali dari adanya mushola tahun 98, bulan 10/9/2000 kita masih harus mushola terbuat dari bambu di pojok situ Pak yang sekarang di tempat dulu. Saya baru pindah ke sini, sholatnya sangat sholat membasah sangat tidak layak. Tapi alhamdulillah seiring waktu penduduk semakin banyak, penghuni semakin banyak, terpikirlah terus. Kebetulan saat itu saya menjadi wakil merangkap sekretaris DKM pertama waktu masih mushola, dan kemudian dibuatlah masjid dari mushola menjadi masjid, karena waktu itu kalau Jumatan kita harus ke depan, sini belum ada satu masjid. Nah jadi masjid pertama berdiri itu ada di sini, di mushola itu, dari mushola berjalannya menjadi masjid. Alhamdulillah berjalan, dan seiring dengan waktu kemudian ada kemungkinan untuk membuat masjid ini. Yang jelas bahwa pada saat itu tanah sudah diwakafkan dari pemilik tanah ini yang
tinggal di Pasar Minggu Baru, wilayah Pasar Minggu Baru. Beliau mewakafkan tanah ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi. Dan atas dasar wakaf itulah maka kita membangun masjid ini yang awalnya yang tadi sudah saya sampaikan itu dari kayu semua. Masjid yang pertama itu, jadi estetikanya itu dari kayu. Alhamdulillah bisa berdiri dan masjid itu bertahan sampai dengan tahun 2015 atau 2016. Kemudian ada pemikiran lagi, ini ingin direnovasi dan jadilah masjid seperti yang sekarang ini. Ini lika-likunya panjang, Pak. Perlu diketahui bahwa ini tempat masuk pengadilan. Karena masjid ini ketika akan diwakafkan harus berhadapan dengan pemilik atau orang developer ini. Developer ini tadinya pengen ngambil semua ini, banyak di pinggir semua yang diambil. Nah, tapi ketika di pengadilan surat yang lebih tua umurnya itulah surat. Kalau zaman dulu transaksi jual beli tidak seperti sekarang berarti ada notaris. Jadi hanya secari kertas, tidak substansi lagi ya, bahwa ini tanah milik Pak orang tuanya Pak Gatot, luasnya sekian, sudah batas-batasnya ada pohon anu. Sehingga ketika dari pengadilan ini agak sulit itu katanya. Tapi alhamdulillah oleh pengadilan diputuskan bahwa ada win-win solution. Yang sudah berdiri masjid ini tidak bisa diambil lagi oleh PT Sari Gape sebagai itu, termasuk tanah yang di dalamnya. Nah, di dalamnya kita masih milik ya pewakifnya itu Pak, keluarga pewakif yang di dalam kebun ini. Jadi Gape ini hanya bisa mengambil tanah yang di pinggir yang sudah kadung juga banget. Ya ini semua di sana, ini milik tadinya milik Pak keluarga Pak. Tapi ada win-win solution dari pengadilan, akhirnya selesai masalahnya. Dan alhamdulillah setelah itu selesai, kemudian sertifikat keluar dan terbentuk yayasan Al-Amin. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Itu sekilas informasi sejarah tentang Masjid Al-Amin ini kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan juga mendengarkan paparan dari narasumber kita. Harusnya seperti apa sih tanah wakaf itu ya? Harus diapain sih? Lalu pengelolaannya harus seperti apa? Mari sama-sama dengarkan paparan dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Romli Eko Wahid SKM MM. Beliau adalah bendahara BWI atau Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bogor. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Semoga hari ini Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita akan diberikan Allah rezeki yang berlimpah pada hari ini dan pada minggu ini. Amin. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Oke, cukup. Semoga Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita pada hari ini dan seterusnya, baik pada diri kita dan keluarga kita semuanya. Para jamaah Masjid Al-Amin, pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Yang kedua, kita hanya akan bershare Pak, berdiskusi sedikit berkaitan dengan wakaf produktif.
Jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua DKM, kami pada kesempatan hari ini tidak mendalilkan berdasarkan Al-Quran. Tapi kita akan melihat hukum positif bagaimana Al-Quran itu, bagaimana agama Islam itu, kemudian dirangkum sebuah undang-undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Wakaf. Ada undang-undang pernikahan, undang-undang haji dan umroh, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, itu sudah ada. Artinya negara ini memiliki kebijakan atau keperpihakan yang cukup besar kepada umat Islam. Ada undang-undang halal, ya, itu sebuah keperpihakan. Kita nggak bisa nyebut negara kita adalah negara Islam, tapi secara perundang-undangan banyak sekali produk-produk perundang-undangannya yang sudah mengakomodir banget tentang permasalahan agama Islam. Itu termasuk kita berkaitan dengan wakaf. Nah, pada kesempatan hari ini karena kita waktunya sampai diskusi paling lama sekitar jam 11:15. Saya langsung izin, Pak, gitu. Karena kebetulan saya harus nutup acara di Hotel Luminor di Kota Bogor. Nah, saya ingin ngambil judul itu orkestrasi jamaah masjid berbasis wakaf. Jadi bagaimana membangun kekuatan jamaah masjid dengan konsepsi wakaf. Karena kebiasaan kita nanti sangat terbiasa masjid itu hanya zakat, infak, sedekah. Kita belum terbiasa menggunakan istilah wakaf. Padahal kalau kami ingin jujur, potensi wakaf itu lebih besar, lebih gede Bapak Ibu dibanding zakat, infak, sedekah. Tapi itu jarang dilirik. Karena agak berat, ya agak berat Pak namanya wakaf. Padahal nggak berat juga. Kita mau wakaf 2.000 perak juga boleh, ya kan? Mau wakaf 1.000 perak juga boleh. Nanti hukumnya aja yang berbeda, ya kan gitu. Cuma orang kan selalu melihat, aduh wakaf ini harus tanah, wakaf ini harus gedung, wakaf ini harus uang yang besar, ya kan? Padahal kita pakai wakaf berapapun. Program BWI tahun depan itu akan mengajarkan kepada anak SD wakaf 2.000 perak, SMP 5.000 perak, SMA 10.000 perak. Latihan seumur hidupnya mereka wakaf, Pak. Gitu. Wakafnya nanti untuk apa? Untuk umat. Jadi ada peruntukannya jelas. Nah, nanti kita lihat kenapa ini bagus dan luar biasa pengaruhnya sebenarnya nanti kepada jamaah kita. Lanjut, Pak. Nih, kenapa saya tetap harus selalu bicara tentang masjid, Pak? Ya, karena masjid ini pusat peradaban, Pak. Insya Allah yang suka ke masjid, Pak, insya Allah terjaga, Bu. Adabnya juga terjaga daripada yang jarang ke masjid, kan gitu. Bukan kemudian yang ke masjid pasti baik semua, enggak juga. Yang ke masjid terus nakal juga masih ada, kan gitu. Tapi masjid ini pusat peradaban, pusat kesosialan, gitu. Pusat politik. Dulu masjid itu sebagai pusat perang, pusat panglima perang mengatur perang itu ya di masjid. Pusat ekonomi, Baitul Mal. Itu masjid. Cuma kan sekarang dipersempit bahwa masjid itu tempatnya untuk sholat aja, untuk ngaji aja. Gitu. Kemudian yang kedua, database-nya itu real. Mohon maaf, kalau di jamaah orang lain, tempat ibadahnya orang lain sebelah, mohon maaf ya. Dan ini jelas kok, pokoknya di gereja. Gereja itu jelas, jamaahnya itu tercatat, Pak. Fulan bin Fulan, Agus bin siapa, anaknya berapa, itu cetat, jelas banget. Sehingga mereka bisa dikatakan ketika dikatakan jamaah gerejamu berapa anggotanya? 500, jelas Pak, namanya pertama itu berapa? Anaknya siapa, terus iurannya berapa, itu jelas. Iya kan? Kalau kita masjid ini, saya mau bertanya kepada DKM, jamaah masjid kita ada berapa? Nah, Pak, biasanya kalau subuh 1 sop, Pak. 2 sop lah, subuh 2 sop, maghrib 3 sop, isya 2 sop, duhur sama asar 5 orang, Pak. Ya kan gitu, Bu. Kebanyakan kita, masjid kita tidak memiliki database Bu hari ini.
Jadi salah satu nanti pada kesempatan hari ini, ibu-ibu kalau dulu biasanya rajin, dicatat aja jamaah kita. Jadi kita punya database. Kalau yang cuma biasa kurang berjima itu jamaah anak kan? Ini yang memang kita Pak. Yang sehari-hari sebenarnya mereka adalah keluarga besar masjid kita. Punya kalau masih tahiyat itu undang masjid kita, dan berarti jamaah kita. Walaupun kemudian mereka tidak semua suka ke masjid kita, tapi belum dicatat. Itu catat menjadi database real. Nanti akan tepat. Oh ini mampu, oh ini tidak mampu, oh ini kurang mampu, oh ini pangkatnya gede, rezekinya agak bagus. Jadi kita harus punya database itu. Kalau enggak nanti ada kesulitan juga. Contoh, mohon maaf sekali lagi saya tanya ke Pak Moderator, Pak bayar listriknya sebulan berapa? Kurang lebih 600. Itu yang pasti ketambah Pak ya. 600 harus dibayarkan ke pemerintah. Berarti setiap bulan minimal kita harus dapat zakat upah sedekahnya minimal 600. Syukur alhamdulillah mungkin 600 ada 6 orang masing-masing 100 mungkin. Tapi kalau itu tercatat biasanya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah high trust. Orang sangat mempercayai Pak masjid ini. Orang biasanya percaya ke DKM, pengurus masjid. Itu orang-orang yang biasanya dipercaya di masyarakat. Walaupun ada juga masjid yang DKM-nya gondol kotak amal juga ada, gitu kan gitu. Tapi secara umum orang akan sangat percaya dengan pengurus masjid. Ya kan? Masjid aja diurusin, apalagi anak dan istri ya kan gitu. Ya kan? Masjid aja diurusin, apalagi masyarakat. Itu. Kan udah kelihatan masjid itu nggak ada apa-apanya. Itu kalau masjid ini kan nggak ada apa-apa. Kalau masjid yang mudah-mudahan rusak, oh mereka luar biasa. Dari imam itu jelas Pak, ketahuan bayarannya berapa. Bukan bayarnya apa namanya? Nah, pokoknya dia dapat wakilnya sebisa. Insya Allahnya jelas. Kalau di masjid-masjid kita ini kan dengan ikhlas nilai ta'ala Pak. Ini jadi kita kepercayaan ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa solidaritas sosialnya tinggi? Jadi biasanya jamaah masjid itu sosialnya itu kuat Pak. Jamaah masjid itu biasanya lebih kuat sosial kemasyarakatannya dibanding yang lain. Ya gitu. Dibanding yang tidak ke masjid. Ya kan gitu. Makanya oleh sebab itu ini jelas solidaritas sosial. Kenapa harus masjid? Saya selalu berbasisnya masjid Pak. Gitu. Lanjut Pak. Oke. Nih aktivitas masjid. Pilar utamanya itu zakat, infak, sedekah Pak. Wakafnya jarang. Tapi ini pilar. Artinya udah beberapa masjid yang wakafnya udah mulai jalan bagus pengelolaannya. Tapi ini pilarnya. Pasti kebanyakan masih zakat, infak, sedekah itu dikuasai, dijalankan oleh UPZ. Ya kan? Itu di zakat, infak, sedekah udah cukup bagus. Gitu. Kemudian unit usaha. Nah, tadi ada koperasi ya Pak ya. Nah, udah koperasi udah jalan atau belum saya juga belum tahu. Tapi moga-moga udah jalan. Ini unit usaha Pak koperasi. Kemudian lembaga keuangan. Boleh Pak mendirikan Baitul Mal wa Tanwil itu boleh. Seperti koperasi keuangan juga. Itu. Atau koperasi syariah. Kemudian pemberdayaan UMKM. Gitu. Boleh nggak Bu? Pokoknya pas Ramadan. Ini pas Ramadan aja nih. Depan itu UMKM, penjual gorengan dan lain sebagainya, pas Ramadan mereka jualan di pinggir jalan. Di tempat masjid kita ini. Dan mereka nyewa bagi hasil atau apapun kepada kita. Boleh nggak? Boleh. Jangan kemudian, wah nanti kotor. Ya kotor tinggal bersihin. Nanti masjidnya jadi ramai anak kecil. Ya daripada sepi kayak kuburan. Ya kan? Harus kreatif Pak. Karena apa? Ini kan padat Pak. Jadi kalau dipusatkan tempat belanjaannya selama sebulan Ramadan aja, kita berpikir bagi hasil, itu udah keren Bu. Nah mungkin biasanya ibu-ibu itu yang agak semangat nih. Gitu. Ya, jamaah yang rutin, ibu-ibu, ayo kita bikin apa? Ini ada berapa nih? Saya tadi kan berhenti langsung nongkrong di situ Pak. Insya Allah itu tuh
kantor RW itu masih boleh kok dibuat lapak kecil-kecil juga, meja lah gitu kan. Meja disiapin oleh DKM. Ya mereka bagi hasil untuk nyewa mejanya aja. Jadi ramai masjidnya. Jadi kita tidak hanya minta, yuk kita belum mau gedein masjid ini tapi nggak ada uangnya nih, ayo kita iuran lagi atau infak sedekah lagi ya. Itu donasi lagi. Pak, donasi itu orang seneng Pak. Tapi kalau terus dimintain, tetap aja ada hatinya. Ini kok minta terus sih? Nah, karena kami pengelola itu, Bu, pengelola penggalangan dana yang digital kalau kami itu. Artinya secara umum gitu digital. Lanjut Pak. Nah, ini pengertian wakaf. Wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan, Bu. Memisahkan hartanya, bendanya, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi wakaf itu memisahkan harta. Ya, umpamanya kita punya tanah banyak atau sedikit, punya tanah kita 5.000. Wah, udahlah saya yang 500 saya wakafkan. Nah, yang 500 meter inilah yang kemudian jadi wakaf. Itu dipisahkan. Dipisahkannya apa? Dari hak milik, Pak. Umpamanya saya sudah wakaf nih. Saya wakaf 500 meter kepada Pak Ketua DKM. Itu semua udah putus, Bu. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya itu diaku sebagai hartanya saya. Jadi saya nggak boleh ngutang-ngatik lagi. Istri saya nggak boleh, anak saya nggak boleh, bapak ibu saya nggak boleh, adik-adik saya pun nggak boleh ngikutin ngutak-ngutik tanah itu. Nggak ada namanya dia itu adalah ahli waris wakif, nggak ada Pak. Kalau udah wakaf itu udah putus, itu tanahnya Gusti Allah. Tugas negara itu melindungi tanah itu lewat BWI sekarang ini. Ya, 500 meter itu tugasnya itu dimanfaatkan, diproduktifkan dan tidak boleh berkurang 1 meter pun. Itu. Jadi ini dipisahkan. Nanti kemudian barang dipisahkan, tanah dipisahkan tadi 500 dikasih ke umpamanya di nazirnya. Nazir itu seperti pengguna, petanggung jawab. Itu Pak Ketua DKM. Sama Pak. Beliau hanya tugas untuk mengelola. Bukan hak milik. Nggak boleh lagi diwariskan. Itu. Ributnya hari ini pewakif ngerasa itu tanah warisan. Akhirnya anaknya rebutan masjid. Ya kemudian itu ada di beberapa tempat masjid udah dipakai karena wakafnya nggak jelas, bongkar. Karena ahli warisnya minta itu sebagai harta warisan dari orang tuanya. Jadi kalau ini udah barang sudah jadi wakaf, nggak ada lagi Pak. Satu, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh diwariskan, nggak boleh diagunkan, ya. Nggak boleh dioper alih garapkan atau diruslah tanpa persetujuan BWI dan Menteri Agama. Jadi nggak asal umpamanya Pak Ketua saya dapat 500 meter di sini. Ini mau dibeli Pendembang. Harganya umpamanya 3 juta nih. Kan berarti kan 1,5. Kemudian ditukar yang 500 meter di sebelah mana? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa asal seperti itu. Karena di aturannya itu harus sepadan, Pak. Sepadan itu kalau di situ 500 meter harganya 3 juta, maka harus dibelikan tanah yang seharga 1,5 miliar, Pak. Itu jadi nggak bisa seukurannya, tapi harus sepadan. Nah, itu dan itu harus selesai, nggak ada lagi. Oh nanti nazir punya anak, nanti yang nerusin sebagai nazir, nggak bisa. Nanti harus diulang lagi. Makanya saya tadi sambil ngobrol, ini nazir wakafnya jelas, oke. Pak siapa tadi? Nazirnya siapa? Kalau tadi pas ngobrol nazirnya masih perorangan. 4 orang ya Pak ya? Atau 5 orang. Jadi itu harus diproses, nazirnya harus badan hukum atau kelompok. Umpamanya DKM, Masjid Al-Amin. Atau Yayasan Masjid Al-Amin, silakan. Karena itu akan lebih bagus dibanding nazir perorangan. Karena apa? Kalau nazir perorangan nanti, mohon maaf Pak, nggak ada umur, 4 meninggal semua,
Bingung kita siapa yang bertanggung jawab terhadap masjid ini dalam proses mempertanggungjawabkan ke pemberi wakaf. Ini Al-Quran hadis, ada fatwa MUI Undang-Undang 41 tentang wakaf dan peraturan pemerintah atau peraturan BWI berkaitan dengan wakaf. Nanti di-share semuanya. Lanjut, ini jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf keluarga. Nah, ini wakaf yang memang dia wakafkan itu untuk keluarganya gitu loh. Umpamanya saya wakafkan tanah 1000 meter untuk makam keluarga saya semua. Jadi makam tanah ini hanya untuk anak dan mantu saya, cucu dan mantunya, cicit dan mantunya, pokoknya sampai ke bawah-bawah. Nah, berarti itu untuk wakaf untuk keluarganya. Itu. Artinya apakah kemudian orang lain nggak boleh dimakamkan di situ kalau bukan keluarganya? Secara peruntukan memang nggak boleh, tapi sangat tergantung nanti dengan nazir. Dia harus ngobrol ke nazir dulu, nggak bisa. Wah, ini pemakaman umum, orang dimakamkan di situ, bukan keluarga tapi dimakamkan di situ. Itu boleh Bu, sama nazir. Nggak mau saya, bongkar. Karena dia yang diamanai bahwa itu hanya untuk keluarga. Atau nazir wakaf umum. Nah, kalau udah umum, untuk umum. Atau gini, saya punya tanah pinggir jalan Bu, 2000 meter. Kemudian saya bilang, ini tanah saya wakafkan untuk manfaatnya untuk keluarga saya. Jadi nanti disewain atau diapapun untuk keluarga saya. Umpamanya setiap bulan jadinya 10 juta. Nah, 10 juta itu harus dipakai untuk keluarganya semua Bu. Karena itu sesuai dengan peruntukannya. Tapi nanti kalau keluarganya udah meninggal semua, artinya udah punya anak, punya cucu, ternyata cucunya nggak punya penerus Pak. Nah, ketika ini udah berhenti, penerusnya nggak ada, maka kemudian dia akan berubah yang tadinya wakaf keluarga, akan kemudian berubah menjadi wakaf umum. Karena keluarganya udah nggak ada, mati semua gitu. Tapi kalau keluarganya masih ada, itu akan terus. Kemudian berdasarkan bentuk, wakaf benda tidak bergerak, tanah, bangunan, ruko dan lain sebagainya. Itu banyak. Wakaf benda bergerak, uang, kendaraan boleh. Itu boleh diwakafkan. Jadi wakaf itu tidak kemudian harus besar. Nah, bedanya apa? Kalau zakat, infak, sedekah itu harus segera habis Pak. Ada batas waktu habisnya. Kalau zakat harus segera disalahkan, dibagikan kepada 8 asnaf. Ya kan? Infak sedekah segera diselesaikan sesuai dengan dia zakat infak sedekahnya untuk apa? Kalau untuk masjid ya untuk kebutuhan masjid. Tapi kalau untuk wakaf itu tidak boleh berkurang 1 sen pun. Jadi kalau ada orang wakaf 1 juta, maka sampai mati wakafnya itu tidak boleh berkurang. Makanya harus ada namanya nazir yang mengelola. Jadi kalau nanti ada orang berwakaf nih, saya wakaf untuk masjid. Bapak harus menanyakan, wakafnya untuk apa Pak? Untuk peralatan masjid. Ya sudah, Bapak belikan aja peralatan masjidnya. Itu bisa selesai dengan harga 1 juta. Itu. Tetapi kalau saya wakaf uang 50 juta untuk masjid, maka nazir, umpamanya DKM sebagai nazir, itu bagaimana mengelola yang 50 juta mendapatkan hasil Pak. Nah, hasilnya itu yang kemudian dipakai untuk keperluan masjid. Gitu. Tetapi pada prinsipnya yang 50 juta nggak boleh hilang. Modal pokok itu nggak boleh hilang. Gitu. Harus, kalau sampai dipakai usaha Pak, kalau rugi maka dia harus bertanggung jawab mengembalikan pokoknya. Ganti pokoknya yang 50 juta. Itu nggak boleh hilang. Itu yang namanya bedanya tadi zakat, infak, sedekah dengan wakaf. Nah, makanya sekarang lagi orang berlomba-lomba Pak untuk program wakaf. Kenapa? Karena akan melatih kita mengusahakan agar wakaf itu terus berjalan kan Pak. Contoh, ada yang wakaf
ini tadi tanya 600.000 per bulan. Oke, saya wakaf selama 5 tahun 100 juta. Selama 5 tahun, Bu. Selama 100 juta, nanti hasilnya tolong dibayarkan untuk listrik. Sudah, 100 juta itu tinggal Bapak cari tempat atau berinvestasi yang aman. Contoh di bank syariah. Kan kalau 100 juta, kalau di bank syariah kurang lebih 6%-an ya Pak ya, setaranya gitu bagi hasilnya. Kan berarti kalau 6% berarti setahun kurang lebih 6 jutaan ya Pak, 8 jutaan lah ya. Itu kalau 100, iya 8 juta selama 1 tahun. Dibagi 12, berarti berapa? Nah, bagi 12 bulan kan? Gitu. Umpamanya dapatnya 700 ribuan. Kan berarti kan udah tertutup Pak. Kecuali nanti listrik naik. Atau kita sudah ngobrol sama bank syariahnya atau BPR-nya. Ini 100 juta. Pokoknya bagi hasilnya cukup untuk bayar listrik masjidku 5 tahun. Nah nanti setelah 5 tahun uang itu akan dikembalikan lagi Pak. Tergantung pada kesepakatannya, dikembalikan ke yang tadi, yang orang tadi, karena dia cuma bilang kasih waktu 5 tahun. Boleh. Gitu loh. Itu yang namanya zakaf produktif manfaat. Gitu. Jadi ada batas waktunya boleh. Gitu. Jadi kalau tanah? Ya kalau tanah bisa juga. Bisa. Jadi saya wakafkan ini untuk dimanfaatkan selama 20 tahun, boleh. Jadi tanah itu silakan dimanfaatkan. Mau buat bangunan non paralel yang bisa dimanfaatkan, disewain boleh. Tapi nanti 20 tahun diambil lagi, nggak apa-apa. Jadi tidak harus seumur hidup sampai hari kiamat menjelang 1 hari, gitu kan? Gitu. Nggak apa-apa, ada batas waktunya dan itu diperbolehkan. Paham ya Pak? Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi karena cukup berat Pak, mohon maaf kalau Bapak sebulannya 600.000 itu lumayan. Gitu. Dan itu harus dibangun produktivitas yang lain yang bisa kemudian sampai kemarin saya konsultasi ke BBI Pusat Pak. Kalau saya kemudian ngembangin wakaf token listrik boleh nggak? Boleh. Artinya Bapak punya listrik di masjid ini 600.000 Pak. Bapak buka aja siapa yang mau wakaf listrik, token listrik, ini nomornya, ya sudah. Kan kita nggak tahu Pak, habisnya kapan. Bisa jadi dipakai hari ini, minggu depan, kan bisa jadi setahun udah tertutup. Ya, itu bisa terjadi, nggak ada masalah. Dan itu diperbolehkan Pak. Itu kembangkan wakaf itu secara produktif. Lanjut Pak. Ini wakaf produktif, wakaf yang dikelola secara produktif sehingga menghasilkan manfaat. Tanah wakaf untuk pertanian, boleh. Tadi Pak, boleh seumur hidup, boleh sampai hari kiamat, boleh 5 tahun, boleh 7 tahun, boleh 10 tahun, 20 tahun, boleh. Kemudian ruko disewakan. Ya, contoh mohon maaf, di sini mungkin ada rumah-rumah yang tidak dipakai. Sama DKM, Pak boleh enggak selama 2 tahun ini kita pakai. Untuk apa? Kita rapikan, kemudian kita koskan, kosnya untuk masjid. Boleh enggak? Boleh. Jadi si pemilik akan mewakafkan selama 2 tahun. DKM yang terima nazir bersihin Pak. Manfaatnya kalau dikontrakkan umpamanya sebulan 600.000. Ya kan berarti kan 600.000 cukup untuk listrik kita. Wong Bapak itu, iya Pak saya dinas keluar susah, balik lagi ke sini juga enggak. Nah oke, berapa Pak? Per tahun atau 2 tahun? Atau 3 tahun? Atau seterusnya? Bahkan negonya gitu Pak. Oh saya 5 tahun aja, nanti anak saya kalau mau biar tinggal di sana. Selesai. Nanti pas 5 tahun kita buat perjanjian Pak, bahwa itu diwakafkan selama 5 tahun. Bapak bersihin, tinggal dikontrakin. Manfaatnya untuk siapa? Untuk masjid. Sangat terbuka sekali. Itu yang mewakifkan itu atau yang mewakafkan selama 2 tahun anggap rumahnya kan buat aslinya ada produktif ya. Ya. Apakah kebagian juga tuh yang punya wakaf, yang punya rumahnya itu? Kalau sudah diwakafkan yang punya hak nanti dapat itu nazir Pak. Yang punya tinggal buat perjanjian. Umpamanya dia bilang, ya udah Pak dibersihin, nanti saya
10%-nya ke saya ya? Boleh. Boleh. Berarti dia manfaatnya yang 90%. Yang 90% ini nanti, umpamanya 500.000 ya Pak ya. Kalau dia 10% berarti berapa? 50.000 kan? 50.000 kan dikasih ke yang punya kan? Tersisa 450.000. Nazirnya siapa? Nazirnya umpamanya disebut ketua DKM. Ketua DKM punya hak 10% maksimal. Jadi maksimal boleh dikasih ke nazir itu 50.000 maksimal. Sisanya kemana? Ke manfaat. Manfaat sesuai dengan perjanjian apa? Masjid. Ya udah, ke masjid. Itu jadi tergantung ikrar wakaf pertamanya mau seperti apa. Oke ya. Nih, ini apalagi investasi wakaf uang yang tadi saya sampaikan. Sekarang kami lagi ngembangin itu, Pak. Jadi orang-orang kaya yang punya duit banyak itu, Pak. Enggak, saya enggak minta duitmu. Boleh enggak uangmu kamu simpan aja di bank A, bank syariah A. Itu. Nanti selama berapa? 3 tahun aja. Nah, nanti bagi hasilnya dari bank itu buat bangun majelis kami. Boleh? Udah. Jadi tiap bulan kita dapat dari situ, Pak. Untuk bangun majelis kita. Nanti setelah 3 tahun, yang 3 miliar itu kembali lagi kepada yang wakaf yang 3 tahun tadi. Nggak hilang yang caranya kayak gitu. Gitu. Lanjut. Bentar. Terkait investasi wakaf uang nih, ya. Misalkan saya punya 50 juta nih, saya wakafkan uang saya, tapi cuma 2 tahun ya, nanti 2 tahun lagi harus baliknya 50 juta. Bisa. Ya. Nah, kalau 5 juta itu dibuat usaha, bisa nggak saya minta 5% aja keuntungannya? Berarti Bapak hanya wakaf per tahunnya, nanti nggak dihitung dari situ. Oh, gimana? Gitu. Jadi kalau ya prinsipnya kalau memang Bapak berarti nanti namanya udah kayak apa ya, bagi hasil itu nanti. Ya, artinya sebetulnya bilangnya wakaf, padahal saya menginvestasikan uang saya, tapi di situ ada hasil kan? Iya. Bagi hasil. Berarti nazir masih terikat, Pak. Oh. Gitu. Jadi kalau udah wakaf itu yang berkuasa itu kan nazir, Pak. Ya, pewakaf udah nggak punya ikatan lagi. Jadi kalau memang Bapak wakaf 50 juta, ya sudah, nanti dikendalikan oleh nazirnya. Makanya nazir itu kemudian dipegang oleh bank-bank yang sudah diberi kewenangan, Pak. Bahwa mereka menjadi bank wakaf. Atau contoh mohon maaf kalau kita yang syariah ada BSI, muamalat, itu udah punya Pak mereka. Mereka bisa mengelola dana wakaf. Itu khusus Pak, nggak bisa Bapak kasih, mohon maaf ya Pak ya, 50 juta dikasih ke bank depan situ, BRI, nggak boleh. Karena dia bukan bank pelaku yang punya kewenangan untuk mengelola wakaf. Jadi harus ke ekonomi syariah Pak, semuanya. Ya kalau misalkan Pak, itu kan jelas ke bank yang memang punya wakaf. Tapi kita misalkan dengan anggaplah para pengusaha nih, ya kan, pengusaha punya usaha, butuh modal, kita punya uang wakaf, ya kita kelola, kita investasikan dan kita bagi hasil sama pengusaha-pengusaha itu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Itu udah kewenangan nazir wakaf. Pokoknya nazir harus benar-benar hitung uang itu tidak akan pernah hilang. Jadi harus ada perjanjiannya. Contoh aja uang haji itu Pak. Uang haji itu salah satu perjanjian investasinya adalah tidak ada kata rugi. Iya Pak, harus ada, nggak ada rugi. Nah nanti kalau rugi, jamaah haji nggak jadi berangkat atuh. Sama, kalau wakaf ini yang penting pokok uangnya yang tadi umpamanya 50 juta uang wakaf yang udah terkumpul untuk produktivitas, itu harus dijamin bahwa uang 50 juta itu tidak akan hilang. Kalau dia usaha rugi, pokoknya harus kembalikan 50 juta. Nggak ada, makanya nazir harus hati-hati dalam konsepsi memanfaatkan uang wakaf tadi. Itu makanya harus diatur banget tuh. Harus nazir itu hati-hatinya di situ, Pak. Karena kalau hilang kan berarti Bapak sebagai nazir nggak amanah. Itu. Lanjut. Oke, ini prinsip utama wakaf produktif, aset wakaf tidak boleh berkurang, Pak. Kalau uang ya nggak boleh berkurang, kalau tanah juga nggak boleh berkurang. Tadi saya sampaikan Pak, hari ini kami menghadapi, mohon maaf, manusia-manusia nakal yang wakaf ini diambil Pak. Pengembang ngambil tanah wakaf, jadi rumah Pak. Dan sudah dijual 500 meter yang beli 7 orang. Tanahnya udah dipakai tanah-tanah.
Sudah ada bahwa mereka di Ruslah itu ditolak oleh Menteri Agama. Ruslah ke kita rekom, sebenarnya udah kita rekom. Tapi ternyata Menteri Agama tetap menolak. Karena apa? Karena di atas tanah wakaf itu sudah ada bangunan. Ya itu udah dibangun perumahan tadi, Pak. Kenapa? Dalam konsepsi undang-undang tentang wakaf, Pak, semua yang di atas tanah wakaf itu wakaf, Pak. Statusnya. Itu. Makanya 7 orang ini kemarin ketika kami ke sana itu marahnya luar biasa. Ya marah ke pengembang, marah ke kami juga. Dan kami kan kalau nggak dilaporin juga nggak tahu, Pak, kalau itu juga tanah wakaf. Jadi pengembang bilang, kami tidak tahu, Pak, kalau ini tanah wakaf. Kami beli ke, mohon maaf ya, beli ke Pak ini. Itu Pak itu yang dulu mewakafkan, Pak. Coba. 500 meter, AIW-nya udah ada, akta ikrar wakafnya udah tercatat di KUA. Akhirnya apa? 7 orang yang punya rumah di situ, secara status hukumnya hilang semua, Pak. Gitu. Karena nggak bisa disertifikatin. Gitu. Dan mereka juga nangis, yang tahu agama juga stres, bingung. Kami beli. Nah itu lagi belum selesai, Bu, masalahnya itu sekarang di Kelapa Nunggal gitu. Gitu. Apakah kemudian orang yang nggak tahu hukum, kemudian dia merusak tentang wakaf? Enggak, Bu. Kami di Parung, Bu. Di Parung itu ada kurang lebih 2 hektar di belakang perumahan besar. Itu sama wakifnya dinazirkan ke yayasan besar di Indonesia. Yayasan Allah gitu. Gede itu yayasan. Sudah 7 tahun nggak diapa-apain tanah itu. 2 hektar, Pak. Karena 7 tahun nggak diapa-apain sama si wakif, udahlah ini nggak diapa-apain, nggak diurus, udah saya jual aja. Dijual, Bu. Jadi perumahan hari ini. Sudah mulai di-land, sudah diratain. Itu. Si nazir itu sebetulnya batasan sebagai nazir hidup apa dibatasi sekian tahun, nanti ganti lagi nazir berikut. Nazir itu kalau sudah tercatat resmi di BWI setiap 5 tahun harus laporan. Bisa ganti, bisa dilanjut. Bahkan di dalam undang-undang kalau nazir tidak bertanggung jawab selama 5 tahun, BWI boleh ngambil alih, Pak. Nah ini kasusnya yang tadi. Ini posisinya 2 hektar ini udah dijual beli, Bu. Mau jadi perumahan. Kita punya AIW-nya. Nah itu lagi bentrok lagi gitu. Itu yang wakifnya, Pak. Itu lulusan perguruan tinggi terbesar di dunia. Yang sangat terkenal di luar di Arab Saudi sana. Lembaga yang jadi nazir itu lembaga Islam besar juga. Gak mungkin mereka nggak tahu hukum. Tapi karena kebutuhan atau alasan apapun, itu jadi nyata sekarang jadi masalah. Dijual itu wakaf, Pak. Siapa sebenarnya yang salah? Yang paling salah adalah nazir. Kenapa? Karena sebenarnya wakaf itu kalau udah dikuasai nazir, pewakif itu nggak punya apa-apa lagi, Pak. Contoh, mohon maaf, tadi pas Pak kalau nanti ada rapat, yang Pak siapa yang wakafin Pak Gatot ini kita undang nggak? Secara hukumnya udah nggak usah diundang, nggak masalah. Tapi kalau kita menghormati, oh beliau kan udah wakaf untuk kita, ya nggak apa-apa. Tapi secara hukumnya enggak, itu udah selesai, Pak. Bermasalahnya nanti di nazir. Itu. Yang salah paling besar itu nazir. Karena kalau ini diterusin, Pak, udah pidana masuknya. Nazir bisa dipenjara. Karena dia lalai. Gitu loh. Itu yang masalahnya. Ketika kami tanya nazirnya, ini kenapa kamu nggak urusin? Diam semua. Gitu. Ini kenapa kamu tahu kalau ini dijual? Diam, langsung dia bilang, kamu dapat bagian nggak sama? Diam, wes lah. Kita kalau dia diam kan, kalau orang Jawa itu kalau ditanya diam kan berarti, nah wes lah. Kalau kayak gini udah setan kabeh lah, saya bilang gitu. Sampai itu, Pak, surat jual belinya, surat jual fotokopinya di depan mereka itu saya sobek-sobek. Nggak ada urusan saya dengan ini. Saya pegang AIW-nya. Itu nyata. Kalau udah uang itu susah, Pak. Gitu. Kemudian harus menghasilkan manfaat ekonomi. Contoh, mohon maaf, ini wakaf.
Karena kebutuhannya kan ini untuk sosial kemasjidan kan, makanya tidak ada manfaat ekonomi. Gitu. Bahkan kita harus berkeluarin uang terus kan? Gitu. Kemudian nazirnya yang 4 orang tadi nggak pernah dapat manfaat. Kenapa? Karena nggak ada keuntungan bersihnya dari pengelolaan masjid ini. Gitu. Karena nazir punya hak, Pak. Apabila wakaf itu produktif menghasilkan manfaat keuntungan gitu loh. Itu nazir boleh dapat bagian dan itu diatur di undang-undang kita sekarang. Itu dikelola sesuai dengan syariah. Jadi kalau mau disimpan di bank ya banknya syariah bagi hasil, atau dikelola dengan cara yang lain, sewa menyewa atau apa, itu silakan. Itu. Kemudian yang terakhir berorientasi jangka panjang. Sebenarnya orientasi wakaf itu selamanya, Pak. Tapi kalau wakaf kemudian dipatok waktu, ya nggak apa-apa, diperbolehkan. Nih peran nazir, Pak. 1, mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Jadi kalau tadi nazirnya 4 orang, 3 serahkan. Oh iya, saya menunjuk DKM untuk memanfaatkan ini, Pak. Itu kan apa? Yang dia akan dimintain pertanggungjawabannya itu nazir, Pak. Bukan ketua DKM, bukan pengurus DKM. Jadi nazir itu yang kemudian DKM sudah terbentuk, mohon ini tanah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masalah umat. Lihat lagi dulu peruntukannya untuk apa? Oh ini hanya untuk masjid. Ya udah, berarti untuk masjid semua. Nggak bisa kemudian besok didirikan sekolah di situ. Kalau besok mau didirikan TK di situ, rubah dulu peruntukannya. Kemana ngerubah peruntukannya? Ke BWI, Pak. Jadi ke sini ke KUA, nanti KUA ngasih pengantar ke BWI. Nanti baru kita rubah, diperbolehkan, Pak. Jadi umpamanya di sini mau dipakai apa gitu kan? Tambahan. Kalau saya kan tadi udah masih lihat-lihat nih ada tanah. Kalau saya kebetulan punya usaha, Pak. Ya, usaha itu yang lagi berkembang bagus itu laundry. Laundry cerdas kayak yang di ujung Gaperi itu loh, Pak. Ya, yang cuci sendiri lah gitu. Ya, sekali masuk 10.000 yang nyuci. Kemudian pengeringan 10.000. Saya punya itu. Kami lagi pengen ngembangin, sok masjid mana yang mau, ayo kita bareng-bareng kerjasama. Nanti untungnya untuk masjid atau masjid wakaf aja. Nanti saya kasih tahu caranya. Nggak harus besar-besar. Bareng-bareng aja kan wakafnya. Makanya tadi harus punya database, Pak. Umumnya kita punya 600 orang. Ya sudah, kebutuhan kalau untuk usaha itu, laundry itu kurang lebih 300 juta. Kalau 300 juta dibagi 600 orang, berarti berapa, Pak? 50.000 atau 500.000? Ya, 50.000 kan? 50.000 itu wakaf semua. Jadilah itu alat. Siapapun yang berwakaf bisa dapat potongan 50%. Sampai selama proses berlaku. Boleh nggak? Boleh. Yang berwakaf, Bu. Jadi pokoknya yang 600 orang tadi pada nyuci di situ dapat potongan 50%. Sisanya yang nggak umum, yang umum itu. Oh saya bukan pewakaf. Ya udah berarti kamu 10.000. Itu. Ya kan? Daripada kita beli mesin cuci di rumah juga. Mesin cuci juga udah sekarang 3 juta, 4 juta. Di sini bisa dimanfaatin bareng-bareng. Keuntungannya untuk apa? Untuk masjid. Gitu. Nah kita lagi ngembangin itu, Pak. Itu. Nah kebetulan kalau sekarang saya masih dengan investor-investor di beberapa tempat aja secara umum. Karena belum dapat masjid yang oke. Artinya dengan keramaian, jamaah dan sebagainya, komitmen jamaah kan, kita butuh itu. Kemudian menjaga keutuhan wakaf. Ya. Contoh, kemarin wakafnya sertifikatnya berapa, Pak? Berapa meter? 500. Nah, berarti Bapak tanggung jawab nih. Bahwa kalau diukur tetap harus 500. Gak boleh ada orang yang gunain selain sesuai dengan peruntukannya. Untuk pribadinya. Itu. Menyalurkan hasil kepada penerima. Kalau produktif, manfaatnya itu disampaikan. Ya, gitu. Contoh, kalau kami mengembangkan, contohnya wakaf uang 50 juta. Kemudian kami kembangkan keuangannya dengan 50 juta, maka Anda sudah bisa istilahnya nyekolahin di pondok kami 1 orang sampai 1 hari menjelang kiamat. Jadi ketika dia
wakaf ke kami 50 juta untuk beasiswa atau orang tua asuh, cukup 50 juta. Nanti tentukan satu anak, dia akan mendapat di pondok kami selama di pondok kami. Kalau di SMP ya berarti 3 tahun di SMP. Nanti kalau dia mau ke SMK di pondok kami, itu akan diteruskan ke SMK. Berarti 6 tahun. 6 tahun itu anaknya satu itu. Nanti kalau yang satu ini udah lulus, ganti lagi satu. 6 tahun lagi, ganti lagi satu. Seperti itu. Jadi sekali berwakaf 50 juta, itu bisa berapa anak sesuai dengan akhir tahun aja. Sampai pondok habis aja. Sampai hari kiamat. Gitu. Nah, kemudian kunci keberhasilan wakaf produktif. Jadi harus benar-benar tahu kuncinya bahwa wakaf produktif itu memberikan manfaat yang bagus. Ini harus apa ya Pak? Kemampuan Pak, pengelola. Gitu. Lanjut. Ini pembagian hasil Pak. Jadi kalau wakaf produktif, contohnya nih, mohon maaf nih, masjid, karena peruntukannya kan untuk masjid nih wakaf, kan nggak ada hasilnya Bu. Jadi karena nggak ada hasilnya, nazir nggak ada pendapatannya. Gitu. Jadi kalau kemudian kita punya tanah 500 meter Pak. Kemudian saya wakafkan nih buat umat. Oke. Umatnya siapa? Umatnya jamaah masjid DKM lah, nazirnya DKM. Nah, yang 500 meter itu kemudian dipetak-petak jadi ruko. Nah, setiap ruko tiap bulannya nyewa umpamanya 2 juta, Pak. Berarti kan setiap tahun 24 juta. Kali umpamanya 5 ruko. Ya, berarti kan 120 juta. Ya, 120 juta setahun. Nah, itu kan bersih, Pak. Karena cuma sewa kan? Nah, 120 juta setahun DKM, pengurus DKM, karena nazirnya tadi pengurus DKM bukan nama perorangan kan, pengurus DKM itu boleh dia memanfaatkan 10%. Artinya untuk dirinya Pak, artinya untuk DKM ini mau ngapain nih? Oh saya pengen makan-makan bareng, boleh, tapi maksimal 10%. Yang 90% sesuai dengan peruntukannya, untuk apa? Oh itu untuk jamaah ngembangin masjid, ya udah berarti yang 90% untuk pengembangan masjid. Gitu. Ini udah jelas Pak, minimal nazir itu maksimal 10%. Kemudian enggak, saya enggak usah. Ya enggak apa-apa. Semua ke manfaat aja, boleh. Tapi kalau dia mau maksimal 10%. Enggak boleh lebih dari keuntungan bersih. Jadi kalau tadi ada pengelolanya, ya kan berarti kan pengelola udah dapat bagian. Ada keuntungan bersihnya. Nah, keuntungan bersih itu yang kemudian menjadi bagian dari nazir dan manfaat. Gitu, Pak. Nah, ini ada studi kasusnya. Oke, monggo Pak, lanjut. Ini studi kasusnya. Nilai wakafnya 100 juta, Pak. Kan kita juga nggak tahu, Pak. Tahu-tahu di sini alhamdulillah ada yang nyewa, ada yang ngasih. Wah, di ruko udah nggak manfaat, udah saya wakafkan aja. Ya kan, Pak ya? Ruko diwakafkan ke masjid. Kemudian ada yang nyewa Pak. Rukonya itu 100 juta, ada yang nyewa setahun 20 juta. Ya kan? Itu. Terus kita tanya, ini diwakafkan ke siapa? Ke Pak Ahmad aja lah nazirnya. Umpamanya gitu kan Pak? Ke nazir. Nah nanti manfaatnya untuk apa? Manfaatnya tolong untuk membiayai Jumat berkah. Ya kan? Nah ketika 100 juta, maka hasil pengelolaannya 20 juta selama setahun, maka Pak Ahmad itu punya 10% dari 20 juta. Ya kan? Berarti 2 juta kan Bu? 2 juta itu boleh untuk Pak Ahmad. Maksimal Pak. Itu. Karena nazir yang tertulisnya Pak Ahmad. Sisanya berapa? 18 juta. 18 juta itu yang kemudian untuk Jumat berkah. Berarti dihitung aja, berarti cuma untuk berapa kali kan gitu. Ya seperti itu aja aturannya. Yang penting ruko itu nggak akan pernah hilang. Tetap harga rukonya tetap, atau kalau uangnya tetap 100 juta. Lanjut Pak.
Oke. Ini contoh-contohnya ada Masjid Jogokaryan. Jogokaryan itu ada yang wakafin pabrik roti, Bu, pabrik kue. Ya gitu. Makanya di sana kan luar biasa karena wakafnya jalan dan jadi produktif. Ya. Lanjut, Pak. Ada lagi Salman ITB. Wakafnya itu teknologi dan kesehatan. Jadi mereka mengembangkan Salman Hospital, kemudian teknologi umat, beasiswa itu dari wakaf. Wakaf yang kemudian diproduktifkan, dikelola oleh mereka. Ini yang sebisanya kita mungkin. Nah, caranya seperti apa? Lanjut, Pak. Ini penawaran. Ini yang istilahnya yang sekarang sedang kami jalanin. Relatif, Bu. Ini kami kalau investor itu 2 tahun sampai 3 tahun BEP. Gitu. Pegawainya cuma 2 karena 2 shift. Dan cewek-cewek semua karena kan biar memudahkan cuma ngelap sama operasinya aja gitu. Nah, ini kami posisi hari ini sudah sekitar 5 cabang. Masih di Bogor Barat. Itu. Nah, kalau nanti wah ada tempat nih, ayo untuk masjid. Kalau bisa ngobrol sama pengurus RW, ada tuh bagian. Kalau saya sih Pak ya, kalau udah tak bisnis, sebelah sana ujung itu bisa kali, mungkin diambil 3 meter ke sini, pasang. Untuk berapa? 3 mesin, pasangan mesin atau 4 pasangan mesin. Artinya 3 mesin cuci, 3 mesin pengering. Nanti hitung lagi, caranya gimana? Kita bagi hasil, kita bagi ke semua jamaah aja. Jamaahnya kita ada berapa? Bisa jadi kan yang pengen, udahlah, saya pengen 100 juta. Kan saya dapat diskonnya bisa dihitung nanti. Itu boleh. Seperti itu boleh. Lanjut, Pak. Ini sensus ekonomi jamaah, Pak. Ini yang kemudian saya minta pengurus masjid juga harus melakukan ini. Tolong dicek. Tadi saya mau, Pak, itu mantan pejabat. Ya nggak apa-apa. Mantan pejabat masih penghasilan bagus nggak? Masih, Pak. Kalau nyumbang umpamanya sekitar gini berapa? Wah, kan gitu. Jadi ada sensusnya, Pak. Ada yang, ini, mohon maaf ya, Pak ya, mampu dan mau. Ya kan, Bu? Ada di step sebelah kanan kalau kita buat kuadran tuh di sini mampu dan mau. Mampu tidak mau. Tidak mampu tapi mau. Yang di sini udah tidak mau, tidak mampu lagi gitu loh. Nah, itu dibuat, Pak, petanya jamaah kita. Nanti baru kalau kini kan nggak mungkin kita ngajak mereka berwakaf, uang mereka di kuadrannya udah tidak mampu. Masa udah tidak mau diajaknya nggak bisa, Pak. Kan kuadrannya itu pasti yang di kanan tadi, yang mampu dan mau. Jadi kan ada siapa saja. Nah, itu, Pak, dilakukan sensusnya oleh jamaah, oleh tim DKM. Kemudian transparansi digital sudah punya seperti ini. Ya, laporan keuangan bisa ditampilkan. Kalau di sini bayar listrik lama, ya sudahlah, cari tempat yang bisa ditempel aja. Transparansi. Karena itu yang akan membangun, orang akan ikut berjuang dengan kita. Kemudian bentuk unit usahanya. Yaitu tadi, Pak, 600.000 wajib tiap bulan. Kalau nggak dibayar, mati listrik. Ya kan? Kalau mati listrik, sholat gelap-gelapan. Ya zaman dulu lagi, Pak, akhirnya. Ya kan? Enggak, Pak, ini udah ada nih yang tiap bulan nyumbang. Ya alhamdulillah. Tapi kan enggak stabil terus, Pak, mereka. Gitu. Kemudian sinergi dan kolaborasi, bekerjasama dengan pengusaha sukses di lingkungan masjid untuk mementorin. Jangan dikasih yang nggak pernah berusaha, gitu kan? Jadi yang memang dia pengusaha, Pak, mau nggak? Tolong dimentorin nih. DKM lagi bikin usaha, gitu. Nah, itu keberanian kita. Lanjut. Nah, ini pilihannya untuk masjid kita bagus. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakafnya harus mulai baik lagi. Ya, tadi katakan, ya Pak, kalau bulan Ramadan tinggi. Iya, pas bulan Ramadan kan udah pasti zakat mal sama zakat fitrah. Itu pasti tinggi. Coba
di bulan-bulan lain. Programnya Pak, hari ini kita pengen zakat atau sedekah beli apa? Begitu. Tidak harus semua bentuk uang Pak. Gitu. Atau ada orang kita hari ini bazar yuk, minggu Jumat bazar. Gitu. Nanti mereka ibu-ibu atau apa minggu bazar. Makanan apa berbagi setengah harganya untuk masjid. Yang penting kan nggak rugi Bu. Kan kalau makanan kan untungnya 50-100% dari modal. Dia bersedekahnya dari situ. Jumat bazar, Jumat subuh bazar atau minggu bazar. Dihitungnya seperti itu. Kemudian pengembangan usaha. Ya contohnya macam-macam. Pendidikan dan pelatihan. Contoh mau ngadain pelatihan apa? Gitu. Yang dimungkinkan umumnya pelatihan digital Bu. Karena kan mohon maaf, komplek ini kan relatif berpendidikan Pak. Kalau saya lihat komplek ini kan relatif orang-orang berpendidikan. Artinya tidak terlalu tertutup dengan digitalisasi. Yaudah yuk kita latihan marketing digital. Menggunakan platform Shopee, kemudian Bukalapak, Lazada, TikTok. Ayo ibu-ibu latihan. Kalau ibu-ibu mau ngadain latihan, kontak kami. Nanti tim pondok kami yang datang. Gak usah mikirin apa-apa. Itu. Pakai HP aja yang penting. Jadi cara moto produk yang bagus. Gitu. Karena komunitas Pak nanti kitanya. Gitu. Wong kita nggak pernah jualan, nggak pernah ngupload dagangan ke grup, kok minta orang belinya nggak mungkin kan Bu? Namanya orang marketing itu Bu, kalau mereka udah ngelihat barang kita 10 kali, maka yang 11 biasanya dia beli. Itu hasil ilmiahnya Pak. Jadi iklan itu kalau dia 10 kali, yang ke-11 dia beli. Jadi nggak usah takut, iklan terus gitu kan. Yang gratisan aja kan. Nah itu kalau ibu-ibu mau, nggak apa-apa Bu. Nanti saya turunkan dari tim pondok saya yang khusus marketing digitalnya. Atau yang remaja-remaja. Gitu. Latihan. Itu. Kemudian kemitraan dengan lembaga keuangan. Boleh kan ini mungkin di sini ada yang pegawai bank BRI, Bank Muamalat, Bank BSI, ada nggak Pak? Yang bisa kita kerjasamakan. Bukan untuk kami Pak, untuk masjid. Gitu. Kemudian pengembangan sumber daya manusianya, pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin untuk umpamanya untuk besok nih Idul Adha, itu kan kata Bapak biasanya kami serahkan ke RPH. Kenapa nggak sendiri? RPH berapa Pak? Satu ekornya 1.500.000 kan Pak? Nah, saya pelaku Pak, saya pelaku nyewain jagal dan timnya. Karena prosesi saya sertifikat Juleha bersertifikat. Jadi satu penyembelih sama 3 orang tim. 4 orang, 1.500.000. Itu pun baru dipotong 4. Jadi setelah disembelih, bersihin, potong karkas 4. Untuk yang nyacah-nyacah, panitia. Gitu. Kalau itu bisa kita lakukan sendiri kan nggak harus bayar ke mereka. Panitia kumpul, dilatih, nggak apa-apa Pak. Nggak usah mikirin apa-apa. Mas Haji aku pengen pengembangan tentang besok tentang kurban. Nggak usah lama, ngumpul panitia panitia kurban 10 orang di sini, paling ya air putih kita ngobrol. Materinya saya kasih. Konsepnya apa? Dakwah. Ayo, gitu loh Pak. Itu. Kemudian pengembangan infrastruktur. Ya kan pengen tadi diceritain nih, masjidnya dari bambu berkembang luar biasa Bu. Dan ini semua kan nggak bisa bim salah bim. Gitu. Prosesnya luar biasa. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah. Nggak usah alergi Bu dengan pemerintah. Siapa tahu pemerintah di kelurahan punya program. Siapa tahu kan Pak. Pemda siapa tahu punya program yang bisa dibawa ke masjid ini. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Prinsipnya, basisnya pokoknya daftar base jamaah. Ya, daftar base jamaah, perankan ibu-ibu. Nah, itu insya Allah kuat Pak. Kalau bapak-bapak itu biasanya kalah dengan kemauan ibu-ibu. Itu di kompleks saya itu kemarin 3 tahun bendaranya laki-laki. Itu bayar iuran itu udah telat-telat baik.
per bulan kemarin bendaharanya kita ganti ibu-ibu, Bu. Belum waktunya bayar aja udah di-WA-in kabeh. Gitu. Dan pasti akhirnya bayar. Ini tadi laporan barusan saya dikontak ketua Kafling. Karena kebetulan rumah saya di Kafling DPRD sini, Bu. Ketua Kaflingnya barusan di ini. Alhamdulillah yang bulan ini udah bayar semua. Luar biasa, yang biasanya cuma 40-50%, Bu. Tapi bendaharanya sekarang ganti ibu-ibu. Selesai urusan itu. Yang di WA kan ibunya. Ibunya bilang ke suaminya, ya transfer, malu ibu, transfer Bu, nggak mungkin enggak, beneran. Sama dengan ketika ibu-ibu ngurusin masjid, jangan salah Bu, insya Allah itu paling keren malahan. Itu ya, jadi ibu itu keren sebenarnya. Itu, jadi kita harus ngadain potensi Bu, potensi ibu-ibu itu lebih gitu loh. Gitu. Nagih, aduh loh masa iuran 10.000 aja susah. Gitu. Mereka mah tega Pak ngomong gitu. Iya kan? Kalau kita udah di WA juga nggak pada bales. Lama-lama WA 2 kali, 3 kali, udahlah males gitu. Gitu kan kalau kita kan gitu laki-laki. Lanjut Pak. Ini Pak, jadi bagaimana caranya masjid menjadi makmur? Prinsipnya itu. Ya, masjid yang makmur tidak membiarkan jamaahnya kelaparan di sekitarnya. Dan itu tugas DKM Pak. Jadi tugas kita tidak cuma ngurus masjid. Tapi bagaimana para jamaah juga mendapatkan manfaat dari masjid kita. Jadi bukan lagi menjadi cost center. Kenapa cost center Pak? Ini masjid butuh untuk bayar listrik, yo infak yo. Ini masjid mau bangun tempat wudhu, yo zakat infak sedekah yo. Itu yang namanya cost center. Ya kan Pak? Tapi bagaimana membuat masjid itu menjadi benefit Pak, menghasilkan. Nah itu timnya bapak-bapak nanti. Ya, prinsipnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya jawab. Kalau nggak ada, saya terima kasih sekali ibu-ibu dan bapak-bapak udah mengerti. Pokoknya saya harus segera cabut dari sini gitu. Karena tadi harusnya jam 9 Bu. Insya Allah tadi saya jamaah kedua nyampe sini. Setelah beliau. Kan gitu. Ya Pak Ketua ya. Gitu. Jadi saya chat jam 9 kurang 5 tadi udah dari sini. Saya punya waktu sampai jam 11. Karena saya harus nutup pelatihan. Terima kasih. Kalau ada apa-apa, WA saya ada di Pak Ketua DKM. Kalau mau komunikasi, ayo untuk kemajuan masjid kita. Terima kasih. Ada? Silakan. Yeah. Oke, nanti di share di grup aja. Itu silahkan, nggak ada masalah. Ya pokoknya dari sini, Mas, aku minta tolong database jamaah. Ya Mas. Ini DKM nih, database jamaah. Mohon maaf, masa kita kalah sama gereja-gereja? Ya kan? Gereja itu untuk nikahin aja kalau bukan jamaah nikah kan nggak mau nikahin loh Bu. Ya kan? Kalau bukan jamaah mereka nggak mau nikahin. Umat Islam itu ngurus masjid terlalu baik. Ya kan? Jadi ayo jamaah itu dicatetin Pak. Dan tadi dibukai keadilan dan itu menjadi hak kita. Biar kita basisnya kuat. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budi Suiko. Ya tadi. Yes, siap. Ya. Pertanyaan saya tentang wakaf ya. Kan wakaf itu waktu itu saksi ya. 4 orang. Kalau di peralihan seperti tadi di agama apa itu? Nanti perlu 4 orang atau yang masih itu serah terima atau bertangan atau peralihan kekuasaan itu. Ya, jadi gini Pak. Jadi nazir itu bukan saksi. Nazir itu yang diberi amanah untuk mengelola tanah masjid ini. Berarti wakaf masjid ini. Artinya apa? Yang berdiri di atas tanah wakaf ini termasuk gedung, apalagi nih? Sebelah situ apalagi itu? Wudhu dan itu sudah jadi wakaf Pak. Dan itu adalah bapak yang seharusnya memiliki kekuasaan tertinggi. Karena bapak yang diberi amanah. Nah, kenapa tadi saya sampaikan harus berubah ke badan hukum? Karena kalau orang kan meninggal, Pak. Tadi dari 4 orang nih nazirnya, tinggal berapa? Masih semuanya? Tinggal 3. Kalau mau berubah ke badan hukum, mau ke DKM atau mau ke yayasan, rapat nih. Yang di sini aja nggak apa-apa. Yang ini kan
ini kan salah satu yang rajin ke masjid. Karena mau datang ke kajian kan. Ya sudah rapat aja Pak. Rapat, nyampaikan. Gimana kalau kita rubah menjadi wakafnya perkumpulan atau DKM. Nanti kan ada SK-nya DKM kan Pak? Atau di Yayasan Amin, itu lebih kuat juga. Nah, pokoknya nanti kita diskusi. Nanti ada syarat kenapa Bapak istilahnya ini dia harus ke yayasan atau DKM. Nanti ada alasan mundur. Jadi alasannya mundur Pak. Ya mundur di rapat. Kemudian disaksikan oleh yang pada rapat. Namanya berita acara rapat perubahan nadir. Iya kesepakatan. Karena saya sangat hati-hati Pak. Jadi tahu nggak Pak? Kalau terjadi apa-apa dengan masjid ini, maka nazir yang 4 ini yang paling bertanggung jawab. Itu. Makanya orang seringkali dikasih perorangan nazir itu mikir Pak. Itu. Di pondok saya mohon maaf, orang suruh wakaf, enggak. Saya untuk masjid saya wakaf. Gitu. Tapi untuk pondok saya hibah. Karena kalau hibah, yang dihibahin punya kekuasaan penuh. Nggak terhitung, nggak dengan hukum-hukum ini. Hibah itu kan kayak hadiah. Kita ngasih. Tapi kalau wakaf, itu hukumnya kuat banget. Mas, nanti kalau bentrok masa depan gimana? Udahlah. Kalau orang masih rebutan pondok pesantren berarti masih mau ngurusnya, alhamdulillah. Gitu. Prinsip kami udah gitu aja. Dan belum tentu nanti untuk keluarga adik-adik kami, enggak. Jadi itu yang harus kita pahami Pak. Mumpung masih ada 4, ngumpul, nggak apa-apa difasilitasi di KM atau apa. Karena ini juga nggak bisa Bapak miliki, nggak bisa Bapak wariskan. Gitu. Ini jadi amanah yang harus Bapak jaga. Lebih baik kita selesaikan, dinazirkan ke badan hukum atau kelompok. Itu yang kami hari ini gerakkan Pak. Karena banyak sekali nazir itu dikira bisa diwariskan. Mungkin anak kita ngerti Pak. Tapi cucu kita belum tentu ngerti. Dan itu banyak terjadi. Kami baru nangani kemarin. Mas, izin dulu matiin rekaman. Biar Bapak Ibu tahu kasus yang